Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar subtema 2 PB1, yaitu hidup rukun di tempat bermain. Anak soleh, suatu hari Rian dan Dini bermain sepeda di taman dekat rumah. Rian meminta Dini untuk berhati-hati karena Rian tidak ingin Dini mengalami hal yang sama seperti yang Rian alami beberapa waktu yang lalu. Kemudian Rian menceritakan reka kejadiannya kepada Dini. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama, Rian meminta maaf kepada Dini. Kemudian gambar yang kedua, Rian tidak sengaja menabrak Dini yang sedang menyeberang. Kemudian gambar yang ketiga, Rian bermain sepeda. Gambar yang keempat yaitu Rian membantu Dini bangun dari jatuh. Nah, anak soleh, jika diurutkan, gambar tersebut adalah yang pertama nomor 3, lalu nomor 2, nomor 4, dan nomor 1. Yaitu yang pertama adalah Rian bermain sepeda. Kemudian Rian tidak sengaja menabrak Dini yang sedang menyeberang jalan. Rian membantu Dini bangun dari jatuh. Kemudian Rian meminta maaf kepada Dini. Nah, anak soleh dan soleha, jadi ketika kita melakukan kesalahan, meskipun tidak disengaja, sebaiknya kita segera minta maaf. Nah, setelah Rian merasa lelah bermain sepeda, Rian ingin segera pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Rian bertemu Made. Made mengajak Rian bermain ke rumahnya. Perhatikan penulisan Rian dan Made. Rian adalah nama orang dan juga Made juga nama orang. Rian ditulis dengan huruf besar, huruf awalnya. Made juga ditulis dengan huruf besar. Rian dan Made bermain bersama. Made mengambil kartu bilangan miliknya. Rian dan Made memainkan kartu bilangan. Perhatikan ada beberapa kartu yang dimainkan oleh Rian dan Made. Ada bilangan 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, dan 160. Nah, dari semua bilangan ini, bilangan manakah yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 160. Lalu, bilangan mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 151. Nah, perhatikan pada halaman Ayo Kerjakan. Nomor 1. Manakah bilangan terbesar dari bilangan-bilangan berikut? Manakah bilangan terkecil dari bilangan-bilangan berikut? Yang pertama ada 239, 237, 235, 231, dan 238. Anak soleh cara mencari bilangan terbesar dan terkecilnya yaitu anak soleh perhatikan angka yang pertama sama, angka yang kedua pun sama, 2, 3, 2-nya ratusan, 3-nya puluhan. Pada bintang berikutnya pun angka yang pertama dan kedua sama. Nah, kita tutup dulu ya angka yang sama ya untuk mengetahui bilangan yang terbesar. Nah, setelah angka yang sama ditutup, anak soleh silakan cari mana bilangan yang terbesar. Ada 9, 7, 5, 1, dan 8. Ya, yang terbesar adalah 9. Dan yang terkecil adalah 1. Perhatikan bintang-bintang yang ada di bawah. Ada 240, 232, 236, 234, dan 233. Ada beberapa bintang yang diawali dengan ratusan dan puluhan yang sama, yaitu 232, kita tutup 23-nya, 236, kita tutup 23-nya,
234 kita tutup 23-nya, dan 233 kita tutup 23-nya. Tersisa 240. 240 berbeda angkanya dengan bintang yang lain. Lalu kita tutup saja yang 2-nya, karena yang 4-nya tidak ada yang sama. Kita cari anak soleh, ada 2, ada 6, ada 4, ada 3, dan ada 40. Manakah bilangan yang paling besar? Ya, bilangan terbesar adalah 40. Lalu, manakah bilangan yang paling kecil? Betul, bilangan terkecil adalah 2. Berarti bilangan terkecil adalah 232 dan bilangan terbesar adalah 240. Nah, anak soleh di bagian 2, anak soleh silakan cari manakah bilangan terkecil dan dari bilangan-bilangan berikut dan manakah bilangan terbesar dari bilangan-bilangan berikut. Ini anak soleh dijadikan PR. Anak soleh kumpulkan pada guru kelasnya masing-masing. Nah, anak soleh, belajar subtema 2 PB1 sudah selesai. Kita berganti ke PB2. Ayo membaca. Hidup rukun dengan teman. Rian dan teman-temannya sering bermain bersama. Mereka juga belajar bersama. Mereka tidak pernah bermusuhan. Mereka selalu kompak. Rian dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda. Rian berasal dari Sumatera Barat. Dini berasal dari Jakarta. Bunga berasal dari Kalimantan Selatan. Dan Rati berasal dari Jawa Tengah. Beta berasal dari Maluku, sedangkan Made berasal dari Bali. Nah, mereka dari berbagai daerah ya anak soleh ya, tidak sama ya. Nah, perhatikan anak soleh, kita akan belajar kata tanya. Kata tanya, ada apa, ada siapa, di mana, kapan, mengapa, dan berapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama atau orang. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan. Dan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Yang harus anak soleh ingat, setiap kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Seperti ini tanda tanya. Ayo kerjakan. Anak soleh sudah mempelajari kata tanya, maka sekarang buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya. Kamu dapat menuliskannya dalam kolom berikut. Anak soleh siapkan pensilnya karena kita akan belajar bersama-sama mengisi kolom-kolom yang ada di Ayo Kerjakan. Yang pertama, ada apa? Mari kita buat soal dari kata apa. Apa yang sedang kamu tulis? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Seterusnya, apa lambang sila ketiga? Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Diakhiri dengan tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya. Kemudian, buatlah kalimat dari kata siapa. Siapa nama adikmu? Kakak tadi pulang dengan siapa? Nah, jangan lupa diakhiri dengan tanda. Kemudian di mana? Mari kita buat kalimat tanya dari kata di mana. Di mana kamu membeli kue ini, Fatir? Di mana sebaiknya kau simpan sepatumu? Nah, lalu kita akan buat kalimat dengan kata tanya kapan. Kapan pandemi ini berakhir? Alisa, kapan kita main ke rumah Devika?
Selanjutnya kita akan membuat kalimat tanya dari kata mengapa. Mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah, Dava? Satria, cuaca panas seperti ini, mengapa memakai jaket? Lalu kita akan membuat kalimat tanya dari kata berapa. Seren, berapa jumlah saudaramu? Berapa banyak buku yang kamu miliki, Akil? Nah, setelah anak soleh belajar kata tanya dan belajar membuat kalimat tanya, maka sekarang kita akan mengenal tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama besar. Perhatikan, ada tanda seperti ini. Ini adalah tanda kurang. Tanda tersebut untuk lambang lebih kecil. Yang bawah ada tanda lebih. Tanda ini adalah lambang untuk lebih besar. Nah, ada tanda sama dengan. Sama dengan ini digunakan untuk sama besar. Anak soleh, perhatikan, ayo kerjakan. Bandingkan bilangan-bilangan berikut. Gunakan kata lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Nah, karena katanya jika ditulis tidak cukup, maka kita akan menggunakan lambang yang tadi sudah diajarkan. Perhatikan nomor 1. 324 dan 125. 324 lebih apa dari 125? Ya, 324 lebih besar daripada 125. Nomor 2. 374 titik-titik 454. 374 lebih kecil daripada 454. Kemudian nomor 3. 346 titik-titik 109. 346 lebih besar daripada 109. Nomor 4. 411 titik-titik 124. 411 lebih besar daripada 122. Nah, nomor 5, 122 titik-titik 123. Maka 122 lebih kecil daripada 123. Nah, anak soleh sudah belajar dari nomor 1 sampai 5. Silakan nomor 6 sampai nomor 10 anak soleh kerjakan di rumah. Minta bantuan kakak atau ayah bunda jika anak soleh belum paham. Terima kasih anak soleh sudah belajar hari ini dengan baik. Semoga anak soleh selalu diberi kesehatan, diberikan imun yang bagus, dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.